Lo pasti pernah ngalamin momen aneh ini. Ada satu teman yang kelihatannya santai, jarang pamer di media sosial, nongkrong biasa saja, tapi tiba-tiba terdengar kabar dia baru beli ruko 2 pintu atau properti baru. Sementara lo merasa sudah kerja siang malam, lembur tanpa henti, tapi hasilnya cuma cukup buat nutup cicilan dan bayar tagihan yang seperti enggan lunas. Pertanyaannya sederhana, apa sebenarnya yang beda dari cara mereka bermain di hidup ini? Tenang, ini bukan soal etnis dan bukan buat mengkotak-kotakan siapapun. Kita tidak sedang membahas darah atau keturunan, kita sedang membedah pola pikir dan kebiasaan. Siapapun, dari latar belakang apapun, kalau mentalnya boros dan malas belajar, hasilnya akan sama saja. Dan siapapun yang mau disiplin dan berpikir panjang, punya peluang yang sama untuk naik level. Fokus kita cuma satu, mengambil ilmunya, bukan sentimennya. Kalau lo cuma meniru permukaan, hasilnya tidak akan maksimal. Banyak orang lihat hasil akhirnya, lihat asetnya, lalu langsung ingin meniru bisnisnya. Padahal yang jauh lebih penting adalah sistem operasi di kepalanya. Kebiasaan finansial itu bukan sekadar tips hemat atau rajin kerja, tapi turunan dari cara pandang terhadap uang, waktu, dan masa depan. Tanpa memahami fondasinya, semua trik cuma jadi motivasi sesaat. Sistem operasi pertama yang perlu kita pahami adalah cara mereka melihat masa muda. Bagi sebagian orang, masa muda adalah waktu untuk eksplorasi tanpa arah dan pembuktian gaya hidup. Tapi bagi mereka yang serius membangun kekayaan, masa muda adalah fase akumulasi, fase kerja keras, fase menanam. Mereka rela hidup lebih sederhana sekarang demi punya pilihan lebih luas di masa depan. Keringat hari ini dianggap sebagai tiket kebebasan besok. Sistem operasi kedua, uang dipandang sebagai alat, bukan panggung pertunjukan. Uang bukan untuk validasi sosial, tapi untuk membangun perlindungan dan memperbesar peluang. Setiap rupiah punya tugas, entah untuk diputar, diinvestasikan, atau dijadikan bantalan darurat. Mereka tidak melihat uang sebagai simbol status, melainkan sebagai sumber daya yang harus dikelola dengan disiplin. Cara pandang ini mengubah keputusan kecil sehari-hari jadi sangat strategis. Sistem operasi ketiga adalah reputasi lebih mahal daripada gengsi. Nama baik, kepercayaan, dan integritas dianggap aset jangka panjang yang nilainya jauh melampaui barang mewah. Mereka lebih memilih dikenal sebagai orang yang konsisten dan bisa dipercaya daripada sekadar terlihat sukses. Dalam dunia bisnis dan pekerjaan, reputasi membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh gaya hidup semata. Dan reputasi dibangun pelan-pelan lewat tindakan nyata, bukan pencitraan. Kalau 3 fondasi ini sudah masuk akal buat lo, barulah kita bisa lanjut ke kebiasaan praktisnya. Karena 9 kebiasaan yang akan kita bahas bukan sihir dan bukan privilege, tapi hasil dari pola pikir yang konsisten. Di bagian berikutnya kita mulai dari yang paling dasar, bagaimana pendidikan finansial sejak dini membentuk cara seseorang melihat uang. Siapkan mindset lo karena kita akan masuk lebih dalam. Kita mulai dari kebiasaan pertama yang paling mendasar, pendidikan finansial sejak dini. Banyak orang baru benar-benar belajar soal uang saat sudah terjebak cicilan atau utang pertama. Sebelumnya, uang cuma lewat begitu saja, datang dan pergi tanpa pernah benar-benar dipahami. Sementara di keluarga yang sadar finansial, anak sudah dikenalkan pada konsep nilai uang bahkan sebelum mereka paham teori ekonomi. Mereka tidak hanya diberi uang jajan, tapi juga diberi tanggung jawab. Ada yang harus bantu jaga toko, bantu usaha kecil keluarga, atau minimal diminta mencatat pengeluaran sendiri. Dari situ anak belajar bahwa uang tidak muncul begitu saja, selalu ada usaha di baliknya. Pelajaran ini terlihat sederhana, tapi efeknya besar sekali ketika dewasa. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa setiap rupiah adalah hasil kerja. Konsep untung dan rugi juga dikenalkan sejak awal, bukan dalam bentuk grafik rumit tapi lewat pengalaman langsung. Misalnya ketika membeli barang untuk dijual kembali dan melihat selisih keuntungan. Atau ketika menghabiskan uang jajan terlalu cepat dan harus menahan diri sampai minggu berikutnya. Pola ini membangun insting bisnis dan kontrol diri yang kuat. Bandingkan dengan banyak dari kita yang tumbuh dengan kalimat, "Sudah kamu fokus sekolah saja, soal uang biar orang tua yang urus." Niatnya baik, tapi tanpa sadar membuat kita pintar akademis namun minim literasi finansial.
Kita bisa menghitung rumus rumit tapi gagap ketika harus menyusun anggaran pribadi. Ketika mulai bekerja, kita seperti orang baru yang masuk dunia tanpa peta. Efek jangka panjangnya terasa sekali. Ada dua orang dengan penghasilan sama, tapi hasil akhirnya jauh berbeda. Yang satu terbiasa berpikir sebelum belanja, menghitung risiko, dan menyisihkan untuk investasi. Yang satu lagi cenderung mengikuti emosi dan gaya hidup sekitar. Bukan soal siapa yang lebih cerdas, tapi siapa yang lebih dulu dilatih cara berpikir tentang uang. Kalau lo merasa tidak mendapatkan pendidikan ini sejak kecil, itu bukan alasan untuk menyerah. Pendidikan finansial bisa dimulai kapan saja. Langkah paling sederhana adalah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan penuh. Lalu beri label mana kebutuhan dan mana keinginan. Dari situ saja, lu akan mulai melihat pola yang sebelumnya tidak pernah disadari. Kesadaran adalah titik awal perubahan. Begitu lo sadar kemana uang mengalir, lo mulai punya kendali. Dan ketika kendali itu konsisten dilatih, perlahan lo sedang menginstal ulang sistem keuangan pribadi lo. Di bagian berikutnya, kita masuk ke kebiasaan kedua yang sering terdengar ekstrem, tapi justru jadi fondasi kuat. Cara mereka menabung seperti sedang bersiap menghadapi krisis. Kebiasaan kedua ini sering terdengar gila bagi sebagian orang, menabung dalam jumlah besar dan melakukannya dengan disiplin tinggi. Banyak orang merasa sudah hebat kalau bisa menyisihkan 10-20% dari penghasilan. Tapi ada yang sanggup menabung jauh lebih besar karena mereka melihat tabungan bukan sekadar sisa uang, melainkan prioritas utama. Uang yang ditabung bukan uang sisa, tapi uang yang diamankan lebih dulu. Cara pandangnya berbeda. Menabung bukan dianggap pengorbanan tapi perlindungan. Mereka sadar hidup tidak selalu stabil. Bisnis bisa turun, pekerjaan bisa hilang, kondisi ekonomi bisa berubah tanpa peringatan. Tabungan tebal membuat mereka tetap tenang saat orang lain panik. Ada rasa percaya diri yang muncul ketika tahu mereka punya bantalan yang cukup untuk bertahan. Kita sering terjebak pola kebalikannya. Gaji masuk, langsung dibagi untuk cicilan, gaya hidup, hiburan, lalu berharap ada sisa untuk ditabung. Kalau tidak ada sisa, ya sudah bulan depan saja. Pola ini membuat tabungan selalu jadi prioritas terakhir. Padahal kalau mau jujur, yang sering menggerogoti bukan kebutuhan utama, tapi pengeluaran impulsif yang terasa kecil namun rutin. Coba ubah urutannya. Begitu menerima penghasilan, potong dulu untuk tabungan sebelum menyentuh pos lain. Anggap itu pajak masa depan yang tidak bisa diganggu-gugat. Pindahkan ke rekening terpisah yang tidak mudah diakses untuk belanja harian. Dengan cara ini, lo memaksa diri membangun disiplin sebelum uang itu habis oleh hal yang kurang penting. Tidak perlu langsung ekstrem. Mulai dari angka realistis, lalu naikkan perlahan ketika sudah terbiasa. Tujuannya bukan menyiksa diri, tapi melatih otot finansial. Sama seperti olahraga, kalau langsung angkat beban terlalu berat, badan bisa cedera. Tapi kalau konsisten menaikkan intensitas, daya tahan akan terbentuk. Tabungan yang tumbuh pelan-pelan jauh lebih stabil daripada niat besar yang hanya bertahan sebentar. Di balik kebiasaan menabung ini ada satu hal penting, kemampuan menunda kesenangan. Mereka tidak alergi pada reward, tapi reward datang setelah target terpenuhi. Mereka lebih nyaman membeli sesuatu secara tunai setelah menunggu daripada memaksakan gengsi dengan utang. Rasa aman jauh lebih bernilai daripada kepuasan sesaat. Ketika fondasi tabungan sudah kuat, lo mulai bermain di level yang berbeda. Lo tidak lagi bekerja hanya untuk bertahan hidup, tapi mulai punya ruang untuk mengambil peluang. Dan disinilah kebiasaan berikutnya berperan besar, kekebalan terhadap penyakit gengsi yang sering jadi lubang bocor terbesar dalam keuangan pribadi. Sekarang kita masuk ke kebiasaan yang sering diremehkan tapi dampaknya besar, imun terhadap gengsi. Di era media sosial, tekanan untuk terlihat sukses sangat kuat. Orang berlomba pamer liburan, gadget terbaru, outfit mahal, seolah nilai diri diukur dari apa yang dipakai dan diposting. Tanpa sadar, banyak keputusan finansial kita lahir bukan dari kebutuhan, tapi dari keinginan untuk diakui. Orang yang benar-benar fokus membangun kekayaan biasanya punya hubungan yang berbeda dengan citra. Mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun lewat barang yang menempel di tubuhnya. Penampilan tetap rapi dan pantas tapi tidak berlebihan.
Mereka paham bahwa uang yang dihabiskan untuk gengsi jarang kembali dalam bentuk nilai tambah jangka panjang. Ini bukan soal pelit atau anti menikmati hidup, ini soal prioritas. Kalau ada pilihan antara membeli barang mewah demi validasi atau memutar uang itu untuk peluang yang bisa berkembang, mereka cenderung memilih opsi kedua. Mereka lebih tertarik memperbesar aset daripada memperbesar impresi sesaat. Fokusnya pada fondasi, bukan sorotan. Bandingkan dengan pola umum yang sering terjadi. Ada yang rela mencicil gadget mahal agar terlihat update, menyewa kendaraan agar terlihat mapan, atau memaksakan nongkrong di tempat mahal supaya tidak dianggap ketinggalan. Padahal tekanan itu sebagian besar hanya ada di kepala. Orang lain sibuk dengan hidupnya sendiri, tapi kita terlanjur mengorbankan keuangan demi persepsi. Melatih imun terhadap gengsi butuh kesadaran diri yang jujur. Setiap kali ingin membeli sesuatu, tanyakan satu hal, apakah ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup atau hanya meningkatkan citra di mata orang lain? Pertanyaan sederhana ini seringkali cukup untuk menghentikan pembelian impulsif. Semakin sering dilatih, semakin kuat kontrol diri terbentuk. Coba lakukan tantangan 30 hari tanpa belanja simbolik, tidak membeli barang hanya karena merek, tren, atau diskon besar. Selama periode itu, arahkan uang yang biasanya dipakai untuk flexing ke tabungan atau investasi kecil. Lihat bagaimana perasaan lo berubah ketika mulai melihat angka bertumbuh daripada sekadar koleksi barang. Ketika gengsi tidak lagi memegang kendali, keputusan finansial jadi lebih rasional. Uang mulai bekerja untuk lo, bukan untuk opini orang lain. Dari sini, kita lanjut ke kebiasaan berikutnya yang terlihat sederhana, namun mencerminkan kemandirian kuat, prinsip melakukan sebanyak mungkin hal sendiri sebelum membayar orang lain untuk melakukannya. Kebiasaan berikutnya sering dianggap sepele, tapi sebenarnya mencerminkan karakter yang kuat, yaitu kemandirian dalam hal-hal dasar. Contohnya sederhana, lebih memilih masak sendiri daripada terlalu sering membeli makanan jadi. Ini bukan cuma soal hemat beberapa puluh ribu rupiah, tapi soal sikap mental. Sikap bahwa selama masih bisa dilakukan sendiri, kenapa harus selalu bergantung pada layanan berbayar? Dengan memasak sendiri ada kontrol penuh atas pengeluaran dan kualitas. Lo tahu bahan apa yang dipakai, berapa biayanya, dan seberapa sering uang keluar untuk kebutuhan makan. Kebiasaan ini melatih disiplin sekaligus kesadaran bahwa kenyamanan instan seringkali punya harga yang tidak kecil jika dikumpulkan dalam jangka panjang. Sedikit demi sedikit, selisihnya bisa jadi signifikan. Kita hidup di era serba praktis. Semua bisa dipesan lewat aplikasi, dari kopi sampai lauk harian. Praktis memang, tapi kalau dijadikan kebiasaan tanpa kontrol, biaya hidup naik tanpa terasa. Ironisnya, waktu yang katanya dihemat sering habis untuk hal yang kurang produktif. Disinilah pentingnya memilah mana kemudahan yang memang perlu dan mana yang hanya memanjakan diri. Kemandirian seperti ini membangun mental tangguh. Orang yang terbiasa mengurus kebutuhannya sendiri cenderung lebih siap menghadapi tekanan hidup. Mereka tidak mudah panik ketika kondisi keuangan mengetat karena sudah terbiasa hidup efisien. Mereka tahu cara menyesuaikan diri tanpa merasa harga dirinya turun. Itu kekuatan yang jarang terlihat, tapi sangat terasa saat krisis datang. Mulainya tidak perlu ekstrem, cukup pilih 1 hari dalam seminggu untuk memasak sendiri minimal 1 kali makan. Dari situ lo mulai merasakan prosesnya, mulai menghitung biaya, dan mulai melihat potensi penghematan. Bukan soal menjadi ahli dapur, tapi membangun kembali kebiasaan mengandalkan diri sendiri. Kemandirian ini juga berlaku dalam pekerjaan. Mereka yang sukses tidak hanya bekerja keras, tapi juga belajar mengerjakan hal penting dengan efisien. Setiap jam kerja dipandang sebagai kesempatan meningkatkan nilai diri. Bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar memberikan hasil terbaik agar reputasi tumbuh. Ketika lo terbiasa mandiri dan serius dalam bekerja, peluang akan lebih mudah datang. Atasan percaya, klien nyaman, relasi bisnis terbuka. Dari sini kita masuk ke kebiasaan berikutnya yang tidak kalah penting, mental bahwa tidak ada pekerjaan hina selama itu halal dan menghasilkan nilai. Kebiasaan berikutnya adalah mental bahwa tidak ada pekerjaan hina. Selama halal dan menghasilkan, itu layak dilakukan.
Pola pikir ini membuat seseorang tidak terlalu sibuk memikirkan gengsi jabatan. Mereka lebih fokus pada arus kas dan pengalaman yang didapat. Bagi mereka, usaha kecil tetap terhormat jika dikerjakan dengan serius dan konsisten. Banyak bisnis besar hari ini lahir dari langkah kecil yang dulu mungkin dianggap sepele. Jualan rumahan, jasa sederhana, atau dagangan kaki lima bisa menjadi batu loncatan jika ditekuni. Mereka tidak menunggu pekerjaan terlihat keren dulu baru bergerak. Mereka bergerak dulu, membangun dari bawah, lalu membiarkan hasil yang berbicara. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang menolak peluang karena takut dianggap turun kelas. Ada yang lebih memilih jabatan dengan gaji pas-pasan demi status daripada usaha sendiri dengan potensi lebih besar. Energi habis untuk menjaga citra, bukan meningkatkan kapasitas. Padahal uang tidak peduli soal gengsi, uang mengalir ke nilai dan solusi yang nyata. Mental anti gengsi dalam bekerja juga membuat mereka lebih tahan banting. Ketika satu sumber penghasilan terganggu, mereka tidak terlalu malu untuk mencoba hal baru. Fleksibilitas ini jadi keunggulan besar di dunia yang cepat berubah. Mereka tidak terpaku pada satu identitas pekerjaan, tapi pada kemampuan menghasilkan. Untuk melatih mental ini, coba tantang diri menghasilkan uang di luar gaji utama meski jumlahnya kecil. Bukan soal nominal, tapi soal membuktikan bahwa lu bisa menciptakan nilai dari nol. Pengalaman itu akan mengubah cara pandang lo terhadap peluang. Lo mulai melihat bahwa sumber penghasilan tidak harus datang dari jalur yang dianggap prestisius. Dari sinilah muncul kebiasaan penting berikutnya, memiliki lebih dari satu keran penghasilan. Bergantung pada satu gaji ibarat berdiri di atas satu kaki. Selama stabil mungkin aman, tapi sedikit guncangan bisa langsung goyah. Mereka sadar risiko ini dan memilih membangun cadangan sejak awal. Diversifikasi penghasilan bukan berarti serakah, tapi strategi bertahan dan berkembang, entah lewat usaha sampingan, investasi, atau proyek kecil di waktu luang, yang penting ada alternatif. Dengan lebih dari satu sumber pemasukan, tekanan finansial berkurang dan ruang gerak semakin luas. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara melatih otak agar peka melihat peluang di sekitar kita. Sekarang kita masuk ke kebiasaan yang membedakan orang biasa dengan orang yang jeli melihat peluang, kemampuan membaca masalah sebagai potensi uang. Banyak orang hanya mengeluh ketika melihat sesuatu tidak berjalan baik. Harga mahal, layanan lambat, pilihan terbatas. Tapi mereka yang terlatih justru bertanya, apakah ini bisa jadi peluang? Setiap keluhan di sekitar dianggap sinyal kebutuhan yang belum terpenuhi. Coba perhatikan lingkungan lo. Ada yang kesulitan cari makanan sehat, ada yang bingung urus dokumen, ada yang ingin belajar skill baru tapi tidak tahu mulai dari mana. Di balik setiap keluhan itu ada potensi nilai. Orang yang punya mental pebisnis tidak berhenti di komentar, mereka mengumpulkan masalah itu seperti mengumpulkan bahan baku. Dari situlah ide lahir. Untuk melatihnya, ubah posisi dari pengeluh menjadi pengamat. Selama 1 minggu, catat minimal 10 masalah yang lo lihat atau dengar. Tidak perlu langsung dieksekusi. Tugasnya hanya melatih otak agar terbiasa melihat peluang. Ketika daftar itu terkumpul, baca ulang dan tanyakan, solusi sederhana apa yang bisa gua tawarkan. Kebiasaan ini terhubung dengan prinsip berikutnya, selalu bertanya apakah sesuatu benar-benar berguna. Sebelum membeli, sebelum memulai proyek, sebelum mengeluarkan uang besar, mereka punya satu pertanyaan kunci, ini memberi nilai nyata atau hanya terlihat menarik? Pertanyaan ini menjaga mereka dari keputusan impulsif yang merugikan. Mereka menghitung manfaat jangka panjang, bukan hanya sensasi sesaat. Barang dibeli karena fungsi dan daya tahannya, bukan sekadar tren. Investasi dipilih karena potensi dan risikonya dipahami, bukan karena ikut-ikutan. Sikap rasional seperti ini membuat arus keuangan lebih terarah dan jarang bocor ke hal yang tidak produktif. Kebiasaan terakhir yang paling dalam adalah memikirkan warisan bukan hanya dalam bentuk harta, tapi ilmu dan karakter. Kekayaan bisa habis jika tidak disertai pola pikir yang benar. Karena itu, mereka menanamkan disiplin, etos kerja, dan literasi finansial ke generasi berikutnya. Tujuannya agar sistem yang sudah dibangun tidak berhenti di satu titik.
Intinya jelas, semua yang kita bahas bukan soal latar belakang, tapi soal kebiasaan dan sistem berpikir. 9 prinsip tadi bisa dipelajari siapa saja yang mau disiplin. Pertanyaannya tinggal satu, apakah lo siap mengganti sistem lama yang penuh gengsi dan impuls dengan sistem baru yang lebih rasional dan tahan banting? Keputusan itu ada di tangan lo. Kalau lo merasa video ini membuka sudut pandang baru dan bikin lo mikir lebih dalam soal uang dan kebiasaan hidup, tulis pendapat lo di kolom komentar, kebiasaan mana yang paling kena dan mau langsung lo praktikkan. Jangan lupa klik like kalau konten seperti ini bermanfaat, share ke teman atau keluarga yang butuh insight finansial, dan subscribe channel Finansial Media supaya lo tidak ketinggalan pembahasan tajam berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi biar setiap upload terbaru langsung masuk ke beranda lo. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai ketemu di video selanjutnya.